Oke, teman-teman, kembali lagi di podcast Baca Objektif ID, podcast berbagi cerita, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Institut Agama Islam Negeri Kendari. Bagaimana kabar saudara? Ini kan saya panggil ketum atau gimana nih? Saya panggil saudara saja, supaya lebih akrab gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh di podcast kita hari ini, saya mau tahu dulu nih aktivitas sehari tadi sebelum datang di tempat podcast ini apa aja? Sebelum itu sempat juga tadi kita buat suatu pekerjaan merapikan berbagai hal, tentunya sebagai anak kos juga pastinya juga kan pasti bersih-bersih begitu ya. Iya. Jadi itu juga harus kita lakukan supaya kalau ketika Kalau ada cewek datang main, dia nyaman. nyaman. Oke. Gitu. Mungkin bisa diperkenalkan mulai dari kampung halaman, kemudian pengalaman-pengalaman semasa sekolah, sampai kenapa masuk di IAIN Kendari. Jadi perkenalkan, nama saya Andika. Saya kalau di kampung itu nama panggilanku bukan Andika, tapi Sandi. Panggilanku Sandi. Saya lahir di Batu Putih, Kecamatan Poliang Selatan, Kabupaten Bombana. Jadi ya, ada yang bilang apa? Anak Poleang. Biasanya kalau di Kendari kan dikenal itu Poleang, jadi kita sebut Poleang kalau kita di Kendari, karena itu yang terkenal. Sebelumnya mulai dari mana ini? Dari SD ke SMP atau langsung SMA? Ya, bisa dari SD, kehidupan masa kecilnya sampai beranjak jadi mahasiswa dan jadi ketua umum UKM Pers IAIN Kendari. Sebelumnya saya sekolah di SDN 2 Batu Putih, tapi sekarang sudah berubah. Sekarang kalau tidak salah SD 62 Batu Putih. Kalau SMP saya MTS di salah satu desa namanya Kalibaru atau sering disebut Kampung Jaba. Situ saya sekolah MTS. Nah, SMA sini saya beda. SMA saya itu di Konsel, di Lalembu. Jadi merantau. Nah, merantau ceritanya. Sejak dari SD, SMP di kampung halaman, kemudian pas SMA itu merantau ke kabupaten sebelah. Iya. Tinggalnya di situ di keluarga atau ngekos atau apa? Sama keluarga. Sebenarnya sebelum saya ke sana saya pernah ditawari. Ada salah satu guru saya, guru bahasa Arab waktu MTS, saya ditawari ke pondok di Sulawesi Selatan, tapi orang tua tidak setuju karena itu hari apa ya? Saya masih anak satu-satu, mungkin karena disayang, mungkin terlalu jauh sekolah, jadi dilempar di sana saja. Oh, jadi masuknya dipilih di Konsel. Nah, saya mungkin ingin sedikit flashback. Sekarang kan sudah jadi mahasiswa. Siapa tahu atau mungkin ada hal-hal yang dirindukan di masa kecil, di masa kita SD, SMP, SMA, ada mungkin yang bisa dibagi kepada teman-teman penonton nanti. Sebenarnya hal yang saya rindukan waktu masih kecil itu main layang-layang dan
apa yang namanya itu? Kalau sekarang main cewek, main perempuan. Itu tidak bisa dipungkiri kalau yang itu. Untuk lingkungan keluarga atau pertemanan mungkin apa yang terjadi perubahan transisi dari waktu masih sekolah sebelum jadi mahasiswa? Ada mungkin perbedaan, waktu SMP, SMA, lingkungan pergaulannya agak-agak mungkin baik, buruk atau apa. Kemudian sekarang bagaimana lingkungan pergaulannya ketika sudah jadi mahasiswa? Kalau lingkungan saya itu, kalau maksudnya masih di kampung, saya itu maksudnya apa? Masih pilih-pilih teman waktu semenjak SMP atau SD. Karena bagaimana? Kan kalau kita belum tahu seseorang kan kadang kita canggung. Maka kalau waktu SD, SMP, bahkan sampai SMA pun begitu. Semenjak jadi mahasiswa, kan kita terbiasa untuk berkomunikasi sama teman-teman. Jadi apa yang kita dapatkan di selama bangku kuliah, itu kita coba terapkan di maksudnya sesama masyarakat, sesama makhluk hidup begitu. Atau mungkin kalau dari pengalaman semenjak sekolah, mungkin bisa di-spill sudah berapa anaknya orang yang dikasih menangis, yang dikasih kecewa, perasaannya. Kalau berbicara tentang percintaan, itu sebenarnya saya mulai dari awal SD. bukan di MTS. Itu juga karena kalau dalam MTS mesti di SMP kan di situ awal masih bucin, apa kan namanya, bucin. Bucin. Di situ saya mulai PDKT sama seseorang. Itu tapi ini yang menarik karena dua orang satu cewek. Ketemu waktu sekolah so ganteng ya? Iya begitu. Merasa tampan. Ini menariknya, kita sama-sama tahu ini karena kadang kita siapa yang cepat dibalas chatnya itu kayaknya saya yang paling disuka ini karena saya yang duluan dibalas. Jadi begitu kita kemarin waktu masih MTS, masuk jenjang SMP atau MTS. Jadi begitu. Oke, karena tadi sudah dibahas pergaulan, mungkin lingkungan pergaulan pertemanan seperti apa pada saat waktu masih sekolah? Kalau saya orangnya welcome saja, maksudnya saya tidak, kalau di sekarang maksudnya tidak terlalu maksudnya tidak pilih, tidak tebang pilih lah. Maksudnya siapa yang mau berteman, saya rangkul begitu, maksudnya berteman. Terbuka sama siapapun. Ya. Kalau sekarang semenjak aktif jadi mahasiswa, ada perbedaan terkait mulai dari kisah cintanya, mulai dari buih-buih cinta yang mengakar sejak SMP? Apakah itu masih ada ketika sudah bermahasiswa, dan apa perubahan pergaulan lingkungan pertemanan? Masih seperti yang tadi, maksudnya masih terbuka. Tapi kalau tentang cewek, terus terang saja status sekarang masih jomblo begitu. Maksudnya hanya waktu SMP, tingkat SMP atau MTS, di situ hanya bagaimana kalau anak-anak tuh jadi begitu ceritanya. Oh, kalau sekarang masih jomblo? Masih jomblo sekarang. Masih proses mencari nih? Ya, mencari sebenarnya. Oke. Kalau sekarang kan sudah jadi mahasiswa, kemudian jadi ketua umum juga. Nah, saya mau sedikit tahu kenapa bisa masuk di Yayan Gendari. Kalau kemarin kita kembali ke belakang, bahwa saya itu sebenarnya tamatan di 2018. Sebenarnya saya kuliah kemarin itu saya pilih di UHO. Saya sudah lulus
sudah lulus pendaftaran, bahkan bukan bebas tes, di tes kedua, gelombang kedua SB sudah dinyatakan lulus, sudah tes kesehatan, tinggal membayar. Akan tetapi ekonomi keluarga tidak mampu, jadi saya putuskan untuk menganggur dulu. Menganggur itu dalam artian bahwa ketika ada rezeki nanti akan lanjut kuliah. Oke. Dan akhirnya masuk tahun 2020 di IAIN. IAIN Kendari. Di IAIN Kendari. Oke. Apakah menurut Andika organisasi itu penting untuk teman-teman mahasiswa ketika ingin menjajaki bagaimana dunia kemahasiswaannya? Menurut saya itu penting. Menurut saya, tidak tahu teman-teman yang lain yang tidak apa ya, yang tidak berlembaga kemahasiswaan. Tapi sebelumnya saya ini loh kalau di SMA Ya. saya itu ketua pramuka. Oh gitu ya? Iya, ketua Oh pramuka jadi dulu. embrio jiwa-jiwa keorganisasian itu sudah terbentuk waktu masih Masih SMA. SMA. Oke. Tapi kalau di kampus Anda tahu juga Kenapa? Itu Kenapa tidak gabung ke organisasi pramuka yang ada di IAIN Kendari? Kenapa tertariknya masuk di UKM malah di Iya. UKM Pers IAIN Kendari? itu bermula sejak kan bagaimana kalau waktu masih baru-baru masuk kampus masih ada polos, kan sering teman-teman dibilang terlalu polos. Jadi ketika ada yang didengar ini bagus pasti kita masuk gitu. Dan ternyata saya tidak salah masuk. Ternyata organisasi ini maksudnya di Pers Mahasiswa ternyata memang bagus untuk ke depan. Sekarang dari sudut pandang ketua UKM Pers IAIN Kendari untuk mempengaruhi publik, kadang dalam tulisan yang dimuat UKM Pers IAIN Kendari, apakah itu harus bertentangan dengan kampus atau sejalan dengan instruksi dari pimpinan-pimpinan yang ada di kampus itu sendiri? Kalau dari Pers Mahasiswa, karena saya sering dengar lagu Pers Mahasiswa bahwa sebenarnya Pers Mahasiswa itu merupakan simbol perjuangan begitu. Oke. Simbol perjuangan. Jadi ketika dikaitkan tentang yang tadi bahwa ketika kita sebagai menjadi Pers Mahasiswa kita harus mempunyai ideologi mahasiswa, yang dimana ketika ada suatu problem atau masalah yang di kampus, baik itu kebaikan kampus maupun kejelekan kampus, tetap kita garap itu yang kayak begituan. Oke, jadi misal dari setiap isu yang ada di dalam kampus, mau itu baik ya untuk kampus ataupun tidak, UKM Pers hadir untuk tetap memperjuangkan. Kalau salah itu tetap menjadi salah, kalau benar itu tetap pada porosnya juga. ya Artinya tidak ada skat atau tidak ada ruang tersendiri bahwa karena kita di bawah naungan kampus jadi tidak harus begitu. kita perhalus, harus kita ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap UKM Pers IAIN Kendari sendiri terhadap tingkah laku atau perilaku mahasiswa yang bisa kita katakan apatis terhadap soal-soal yang terjadi di dalam kampus secara khusus maupun yang terjadi di kalangan masyarakat sosial?
Coba diulang lagi. Bagaimana sikapnya teman-teman UKM Pers terhadap mahasiswa yang bisa kita katakan tidak kritis, kehilangan perspektif, dan tidak mampu menganalisis ketika ada soal-soal ketidakadilan, soal-soal pemungkaman nalar kritis, soal-soal penindasan, baik itu yang terjadi secara pribadi antar mahasiswa sesama mahasiswa, ataupun yang terjadi di lingkup masyarakat sosial. Sebenarnya itu menarik kalau kita mau kaji, karena memang pada kenyataannya kita lihat sendiri bahwa ketika ada maksudnya teman-teman yang sedang memperjuangkan suatu keadilan, maksudnya yang suatu ketika ada yang dilakukan oleh kampus maupun di luar, saya lihat teman-teman yang lain apatis, maksudnya dia bersikap bodoh amat gitu. Saya kurang tahu juga kenapa mahasiswa yang sekarang kebanyakan yang apatis, maksudnya tidak peduli, dia bersikap bodoh amat. Atau apa yang mempengaruhi berangkat dari situ, sikapnya teman-teman UKM Pers bagaimana menyikapi situasi kultural yang sudah mengakar di teman-teman mahasiswa yang tadi yang kita bilang apatis, yang tidak berani, atau yang nalar kritisnya mungkin sengaja tidak diaktifkan, atau ada hal-hal lain yang mengganggu itu. Nah, sikapnya UKM Pers untuk tetap menggaungkan tadi yang disampaikan sebagai simbol perjuangan. Nah, gimana tuh, Tung? Kalau di UKM Pers, sikapnya kita terhadap birokrasi ketika ingin memperjuangkan keadilan, kita itu terus mencari data-data. Hanya ketika itu ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh kampus, kita publikasikan. Dan ternyata setelah kita publikasikan, itu menjadi tantangan lagi buat kita. Apakah ada intimidasi atau ada mungkin tekanan dari pihak kampus? Sejauh ini belum ada, tapi kalau yang kemarin ada. Sandata juga kenapa? Oke, kalau di kepengurusannya yang sebelum sekarang belum ada kalau untuk kepengurusan. Kalau kepengurusan sebelum itu ada intervensi, ada intimidasi. Ada. Kalau untuk itu dari sisi kepada birokrasinya. Iya, birokrasinya. Nah, untuk mempengaruhi sesama mahasiswa ini kan menjadi penting kita bahas, karena UKM Pers tadi yang mampu mempengaruhi opini publik. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman UKM Pers agar supaya mahasiswa tadi yang kita istilahkan mahasiswa apatis, yang hedon, yang sudah tidak berani lagi mengeluarkan argumentasi, bahkan seperti kehilangan perspektif. Nah, tugas atau peran yang akan diambil UKM Pers itu seperti apa? Kalau di UKM Pers itu kan karya-karya pers itu kan ada yang kayak menulis gitu. Maksudnya ada tulisan-tulisan opini. Itu yang nanti kita buat untuk ketika ada teman-teman mahasiswa yang kayak apatis ketika membaca suatu opini atau apa tadi itu penggiringan publik, mempengaruhi publik itu ada semangat untuk bagaimana memperjuangkan maksudnya hak-haknya mereka. Oke. Nah, kalau mahasiswa saja tidak
peduli terhadap isu-isu yang berkembang, apakah tulisan-tulisan dari teman-teman UKM Pers itu sampai kepada mahasiswa-mahasiswa yang dimaksud tadi? Karena kita lihat banyak sekarang mahasiswa sudah malas membaca, saya kira malas membaca. Nah, sehingga itu tadi untuk mentransformasi metode misal atau pola-pola baru yang dilakukan, itu yang saya mau tahu. Kalau di camper sebenarnya itu bukan hanya tulisan, tetapi ada juga berita dalam bentuk video, yang dimana kan kita ketahui bahwa maksudnya indra manusia kan bukan hanya melihat langsung tangkap, tetapi ada juga yang pendengaran. Oke. Ada juga yang cenderungan di situ. Pendapat dari Ketum, apa yang melatar belakangi sehingga mahasiswa itu apatis, tidak bisa lagi menganalisis ketika ada permasalahan, kurangnya minat baca? Menurut saya memang mahasiswa dulu sama yang sekarang itu memang beda sekali. Entah mungkin sudah, apalagi kalau angkatan 2020 ini, 2020 tahun berapa COVID? 20 akhir-akhir 2019 lah. Akhir 2019. Ya. Mungkin situ mulai dari angkatan yang, tapi bukan juga hanya beberapa, bukan semuanya, beberapa angkatan itu mungkin sudah terlanjur nyaman, mungkin sampai sekarang maksudnya nyaman, maksudnya hanya scroll saja, maksudnya kalau ketika sudah nyaman main HP. Oh, jadi kayak tenggelam dengan perkembangan teknologi. Iya, tenggelam begitu ya. Akhirnya tidak fokus lagi pada orientasi gerakan-gerakan kemahasiswaan yang harusnya digaungkan ketika ada isu-isu yang terjadi dalam kampus maupun isu-isu sosial. Kalau saya, mungkin hari ini kita bisa lihat bagaimana teman-teman mahasiswa beberapa tahun terakhir itu mulai mengalami soal-soal yang itu bisa kita katakan krisis identitas. Mahasiswa sudah tidak tahu orientasinya masuk ke kampus. Kemudian wacana-wacana gerakan kemahasiswaan itu yang tidak bisa mereka hadirkan sebagai momentum. Kemudian sekarang karena perkembangan teknologi, akhirnya teman-teman mahasiswa lebih disibukkan terhadap platform-platform media. Untuk menyikapi itu, harusnya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Saran mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lain dari Ketum, apa yang harus mereka lakukan agar supaya kultur intelektualitas tidak hilang lagi? Karena tadi kan sempat dikatakan bahwa mahasiswa sekarang beda kan? Beda dengan mahasiswa dulu. Beda sekali. Padahal kalau kita lihat suplai fasilitas pendidikan itu kan lebih memadai sekarang. Iya, betul. Ketimbang mahasiswa yang dulu dikatakan tadi. Seharusnya karena fasilitas yang sudah memadai ketimbang mahasiswa dulu, harusnya kan mahasiswa sekarang yang lebih unggul. Kan bisa logikanya kan begitu, harusnya lebih unggul. Nah, tadi itu sarannya untuk supaya teman-teman mahasiswa yang mulai kehilangan orientasi dunia kemahasiswaannya, seharusnya apa yang harus mereka lakukan? Saran untuk maksudnya mahasiswa yang orientasinya sudah, maksudnya yang sudah,
yang kurang lah, maksudnya yang kurang kan Oke. ada juga maksudnya bukan semuanya, maksudnya yang kurang. Mari, maksudnya kalau saya bergabung di Campers, kayak gitu toh. Karena di Campers itu maksudnya bukan hanya di Campers. Ya, lebih ke organisasi lah, Ke organisasi, masuk ya. lah ke organisasi. Ya. Kalau di kampus itu di bangku perkuliahan hanya 30% saja yang didapatkan dalam ruangan. Selebihnya itu di luar, maksudnya di organisasi, mungkin ada yang di organisasi. Oke, berarti untuk memperbaiki itu pendidikan karakter, berarti memang organisasi masih menjadi titik vital dalam pembentukan mental karakter mahasiswa. Karena ini kebanyakan sekarang teman-teman mahasiswa kayak sudah kehilangan gagasan mereka. Apakah mungkin doktrin dari kampung kan? Kalau seperti saya waktu saat itu ingin masuk ke kampus disampaikan, pokoknya jangan masuk organisasi. Nanti kuliah kamu lama. Kamu harus cepat selesai. Kasih bagus-bagus nilaimu. Pokoknya itu menjadi tuntutan orang tua. Tapi saya rasa itu memang menjadi penting. Itu memang menjadi penting bahwa harus cepat kuliah, harus cepat selesai, harus nilainya bagus. Tapi ketika realitas yang terjadi di kampus, kita lihat kadang tenaga pendidik juga, kemudian sistem pendidikan yang terjadi di dalam kampus kita bukan untuk mengawal atau bukan untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing setiap mahasiswa, malah ingin menghilangkan apa yang seharusnya itu mereka kawal, sehingga potensi ataupun tujuan dari mahasiswa itu betul-betul tercapai. Kan kalau kayak itu mungkin kalau masuk perkuliahan sering dapat dosen-dosen yang sosok tuh yang kalau mengajar sering kasih jile-jile organisasi, Betul. sering kasih rusa-rusa seniornya mungkin. Banyak dosen begitu kan? Saya bukan katakan banyak, tapi ada, masih ada dosen yang begitu. Kayak sebenarnya nggak tahu. Mungkin bisa spill nama? Nggak usah. Identitas saja. Oh, atau inisial. Kalau berbicara tentang apa, maksudnya pentingnya atau tidak organisasi, memang itu yang sesuai yang tadi kita sebutkan. Memang organisasi memang itu penting. Dengan ini apa? Karena tadi itu sudah terbangun paradigma di masyarakat bahwa berorganisasi itu buat lama sekolah, buat lama kuliah. Padahal itu kembali ke masing-masing mahasiswanya. Betul itu. Bukan organisasinya, bukan organisasi bermasalah. Nah, ini juga yang rusak di pikiran oknum-oknum dosen yang menganggap bahwa mahasiswa ini ketika masuk di organisasi dia rusak cara berpikirnya. Padahal kalau kita melihat yang merusak cara berpikir kita itu kebanyakan dosen, kebanyakan oknum dosen yang tadi yang saya bilang ingin membungkam nalar kritisnya mahasiswa. Kan itu yang selama ini terjadi. Banyak kita dapatkan oknum dosen yang mengancam mahasiswa kalau turun ikut demo dikasih R nilainya. Pernah itu. Dikasih alfa. Bahkan yang tidak nyambung penerima beasiswa. Kalau ikut demo dicabut. Pernah juga itu. Kan ada. Saya dapat isu yang berkembang sama teman-teman. Mahasiswa yang terima beasiswa itu kalau ikut demo dicabut penerima beasiswanya. Ini kan yang kita maksud tidak nyambung. Akhirnya apa? Hari ini kita bermahasiswa, kita dibentuk dalam kampus, dicetak untuk jadi budak-budak korporat. Kreativitasnya kita yang harusnya itu yang dikawal kan Ki Hajar Dewantara kan itu jelas filosofis pendidikannya. Saya kira itu jelas. Jangan kemudian dosen
bukan apa saya lihat bukan untuk mengembangkan skill, tapi membunuh kritisisme dari mahasiswa itu sendiri. Kalau untuk Ketum sarannya supaya mahasiswa tidak ikut dengan doktrin dari dosen, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, mahasiswa itu memang harus dibangun nalar kritisnya. Yang pertama, harus rajin baca buku atau apa. Baca chat juga kayaknya. Baca chat juga. Tapi memang harus terjun dalam juga apa dunia organisasi supaya di situ kita bisa belajar maksudnya mengenai situasi apalagi di dalam kampus. Oke. Itu mungkin dari Ketum, dan ada beberapa saran yang tadi sudah kita diskusikan. Untuk teman-teman mahasiswa, silakan tempa dirinya teman-teman masuk dalam kampus, bukan mau jadi kacung birokrasi kampus, apalagi ingin dibentuk menjadi budak-budak korporat. Kemudian tadi kita sempat singgung masalah-masalah dalam kampus. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih sering diintervensi, sering diintimidasi sama dosen, oknum-oknum dosen, kalau Suhagi bilang di dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran, tenaga pendidik itu bukan dewa, mereka bisa dikritik. Saya kira tadi sudah disampaikan sama Ketua Umum Persen Kendari. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast Baca Berbagi Cerita. Oke, sekian dan terima kasih.